Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau mengingatkan kami akan kelemahan, kerapuhan, keterbatasan, ketidakberdayaan dalam hidup kami. Dan karena itulah kami bergantung padamu. Karena itulah kami diingatkan untuk selalu berjiwa miskin. Bukan berarti miskin dalam arti sikap mental seorang pengemis, tetapi kami mau menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari hari-hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang identitas kita dalam kitab Kejadian. Betapa kita tahu bahwa kita semua adalah manusia yang rapuh. Kita diciptakan dari debu tanah. Kita bergantung kepada Allah. Tak ada sesuatu pun yang tidak dapat hilang kecuali bahwa Tuhan memberikan nafasnya, rohnya sendiri yang berasal dari Allah. Tetapi sebagian dari hidup kita berasal dari tanah, dari debu tanah yang mudah pecah, mudah rapuh, mudah bergoyang, mudah jatuh dalam dosa. Dan itulah yang mau dinyatakan Tuhan kepada kita, bahwa kita diciptakan baik, tetapi bukanlah segala-galanya. Jadi kita tidak diciptakan dengan sempurna. Kita diciptakan apa adanya dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dan inilah yang menjadi suatu dasar bagi kita untuk belajar dan terus-menerus menjadi rendah hati. Sekali lagi, dari diri kita sendiri kita tidak dapat menyelamatkan diri kita masing-masing. Tetapi kita bergantung kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita menjadi manusia yang rendah hati, manusia yang taat kepada Tuhan, manusia yang hanya bergantung kepada kehendak Allah. Dan kita bekerja sama dengan kehendak Tuhan untuk menjalankan apa yang perlu dan penting bagi diri kita masing-masing. Semoga saudara kita semua menyadari akan hakikat, akan martabat, akan ketidakberdayaan kita. Dan kita berjuang untuk bisa sampai kepada kehendak Allah yang terbaik. Maka melakukan kehendak Allah merupakan suatu cara yang paling mendasar bagi kita untuk bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan itu yang pertama bagi kita. Yang kedua, bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya, menghembuskan kehidupannya. Maka ketika kita mati, roh itu kembali kepada Tuhan yang memiliki sifat keabadian, kekekalan dalam diri kita. Maka meskipun kita memiliki keterbatasan, kerapuhan, kita juga memiliki keterbatasan dan kerapuhan kesementaraan dalam diri kita. Semoga aspek kedua penting dalam diri kita ini menjadi tanda bahwa kita bergantung kepada Allah dan menggantungkan diri kepada Allah. Karena kelemahan dan keterbatasan itulah maka kita untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, untuk mempersembahkan, untuk tunduk, untuk taat, untuk hanya mendengarkan kehendak Tuhan. Dan karena itulah maka kita perlu juga dari aspek kita ada usaha, ada perjuangan, ada pergulatan. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita diajak oleh Yesus supaya kita terus-menerus untuk mengolah diri kita, ya, membentuk diri kita. Karena bukan apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk dalam mulut kita lah yang menjadi penting, tetapi justru apa yang keluar. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita yang kasar, kata-kata kita yang kotor, kata-kata kita yang jelek, apa pikiran, segala sesuatu yang jelek atau yang baik itu berasal dari dalam. Maka tugas kita lah seluruhnya untuk menjadikan hidup batin kita puritas cordis, kekudusan, ya, kemurnian, ya, puritas cordis. Jadi kemurnian hati, kebersihan hati. Dan itu merupakan suatu perjuangan. Sekali lagi, bukanlah sesuatu yang dengan serta-merta kita bisa melakukan yang baik, tetapi berjuang terus-menerus untuk mempersembahkan kemurnian hati, ya. Dan itu tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menjadikan hidup kita murni, bersih di hadapan Tuhan.
Sekali lagi saudaraku terkasih, semoga kita semua terus-menerus untuk berjuang menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua untuk berpikiran baik, untuk berpikiran bersih dan murni. Dan itulah yang diminta Tuhan bagi kita. Semoga kita terus-menerus untuk membuat diri kita bersih dan murni. Bagaimana caranya untuk bisa bersih dan murni? Karena seringkali kita juga melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan orang lain. Maka ada satu prinsip yang menurut saya penting, yaitu yang kita sebut dengan STAR. Ya, STAR itu adalah stop, kemudian think, kemudian assess, dan kemudian response. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, itu kita stop dulu. Ya, stop dulu lalu kita berpikir dari mana perasaan yang negatif itu berasal dari dari pikiran kita. Ketika pikiran kita negatif, maka kemudian itu perasaan kita negatif. Ubahlah yang berpikir itu menjadi akses, diubah menjadi positif, menjadi baik, menjadi benar, menjadi mulia. Lalu kita respons, menjawab. Semoga star ini, bintang ini bercahaya dalam diri kita dengan mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Think and access, ubah menjadi positif. Lalu respon dengan positif. Maka kita harus belajar untuk melatih hidup kita dengan star ini, ya, bintang. Ya, stop dulu. Ketika kita berpikiran negatif, ketika kita mau marah, kita stop. Kenapa saya marah? Ubahlah menjadi akses, menjadi positif, menjadi baik, menjadi benar, menjadi mulia. Lalu kita respons. Jadi demikian juga maka hidup adalah choice. Life is choice. Jadi bagaimana kita harus memilih, bagaimana kita harus memilih pilihan hidup kita untuk berpilih yang baik, pilih yang jahat. Maka semoga kita semua selalu memilih yang baik di atas segala sesuatu dan mengubahnya menjadi positif, menjadi murni, menjadi kudus, menjadi saleh. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.